Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Pertama, saya akan menjelaskan dulu penilaian. Nah, di sini ada 3 aspek penilaian. Pertama yaitu penilaian sikap. Saya akan mengambil nilai kalian dari keaktifan kalian ketika kalian diskusi di e-learning, ruang belajar maupun di Google Meet. Nah, kedua ada aspek pengetahuan. Nah, saya akan mengambil di aspek ini ketika kalian mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Yang ketiga adalah aspek keterampilan. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana atau cara kalian menyelesaikan soal yang saya berikan. Nah, setelah saya menjelaskan aspek penilaian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan statistika dengan ayat Al-Quran. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang membahas tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di pengumpulan data terdapat mencatat data dan membukukan data seperti halnya pada surat Al-Kahfi ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataru mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka dapati apa yang mereka kerjakan dan tertulis, dan Tuhanmu yang tidak mengiai jua pun. Nah, di sini juga terdapat pengumpulan data. Selain motivasi keagamaan, saya juga akan memberikan motivasi kontekstual. Nah, tanpa kalian sadari, statistika itu berperan dalam kehidupan. Seperti halnya ketika kalian membeli sesuatu. Nah, perhatikan gambar kedua ini. Ada orang membeli dan ada orang yang menjual. Nah, statistika di sini bahwa sebelum kita membeli, kita pasti melihat berapa uang yang kita miliki dan kita akan membeli apa. Nah, di sini statistika dalam penarikan kesimpulan. Nah, di sini selanjutnya gambar yang ini, yang satunya, ini gambar apa? Iya, ini gambar orang-orang yang sedang melakukan penelitian. Statistika itu sangat berperan penting dalam penelitian untuk pengolahan data, penyajian data. Nah, para penelitian ini menggunakan ilmu statistika. Sebelum memasuki ke ukuran pemusatan data, kalian harus mengerti dulu pengertian statistika, penyajian data, distribusi frekuensi. Tapi saya yakin kalian sudah mengetahui 3 hal ini, 3 komponen ini, karena 3 komponen ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Langsung saja kita lihat. Nah, perlu kalian ketahui, ukuran pemusatan data itu terdiri atas min, median, modus. Min terdapat min data tunggal yang disajikan dalam bentuk distribusi, min data berkelompok. Dan yang kedua ada median. Median itu nilai tengah. Ada median data tunggal, median data berkelompok. Yang ketiga ada modus. Modus itu angka yang sering muncul atau yang paling banyak keluar, muncul. Nah, di sini terdapat 2 juga, modus data tunggal dan modus data berkelompok. Untuk yang pertama, kita langsung ke materi yang min, yaitu rata-rata. Min data tunggal. Diketahui data X1, X2, X3, sampai Xn, min dari data tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, ini rumus dari min.
yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sama dengan Xn dibagi N, atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi dibagi N. Nah, kalian bisa lihat keterangannya bahwa X bar itu artinya min, dan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi adalah jumlah keseluruhan data, dan N adalah banyaknya data. Nah, kalian bisa perhatikan rumus ini. Biar lebih mudahnya kita lihat contoh. Nilai ulangan matematika Doni selama satu semester adalah 81, 75, 77, 56, 68, 72, 68, 65, dan 88. Hitunglah nilai rata-rata Doni. Kita sudah mengetahui bahwa ini adalah nilai rata-rata Doni selama satu semester. Dan kita disuruh untuk mencari rata-ratanya. Nah, tadi rumusnya ini atau ini. Sama saja ya. X bar sama dengan, kita masukkan X1. X1 berarti ini. X2 berarti ini. Jadi, nilai-nilai atau nilai-nilai ini kita masukkan, kita jumlahkan semuanya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8. Ditambah. Kemudian dijumlahkan. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada tadi 8. Nah, setelah dijumlahkan, didapati hasil 582 dibagi 8. Sama dengan 72,75. Nah, mudah kan? Tinggal yang ini dijumlahkan, dibagikan dengan banyaknya data. Setelah itu kalian akan mendapatkan hasilnya. Untuk yang min data tunggal saya rasa ini masih mudah. Yang kedua yaitu min data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Jika yang tadi itu tidak disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, yang ini disajikan di dalam tabel. Nah, kita lihat. Data X1, X2, X3 sampai Xn, frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn. Kita lihat rumusnya. X bar sama dengan F1 dikali X1 dijumlahkan X2 dikali F2 dijumlahkan X3 dikali F3 dijumlahkan sampai Xn dikalikan dengan Fn dibagi dengan F1 dijumlahkan F2 dijumlahkan F3 dijumlahkan sampai Fn. Atau bisa ditulis juga dengan rumus seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N Fi Xi dibagikan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi. Nah, ini keterangannya bahwa X bar itu rata-rata. Sigma I sama dengan 1 sampai N Fi Xi jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai data yang bersesuaian. Sigma I sama dengan 1 N Fi yaitu jumlah frekuensinya. Biar lebih mudah kita lihat contohnya. Nah, bisa kita lihat contohnya, yaitu diketahui data nilai ulangan matematika siswa kelas 11 MIPA sebagai berikut. Nih, terdapat nilai 50, 60, 70, 80, dan 90. Frekuensinya 6, 15, 12, 5, 2. Artinya, siswa yang mendapatkan nilai 50 ada 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 60 ada 15 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 12 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 5 orang. Dan siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 2 orang. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, Xi itu sama dengan nilai. Fi sama dengan frekuensi. Ini. Dan Fi dikalikan dengan Xi. Nah, nilai dan frekuensinya tinggal kita kalikan saja. 50 dikalikan 6 sama dengan 300. 60 dikalikan dengan 15, 900. Begitu juga dengan yang ini. Selanjutnya kita jumlahkan. Yang ini kita jumlahkan semuanya. Yang Fi dikalikan Xi dijumlahkan hasilnya 2620. Frekuensinya juga dijumlahkan.
6 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 5 ditambahkan dengan 2 hasilnya 40. Maka kita masukkan rumus yang tadi. Rumus apa? Ya, rumus data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini rumusnya. Tinggal kita masukkan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai NFXI itu hasil dari ini, yaitu 2620. Dan sigma I sama dengan N FI itu adalah ini. Jadi 2620 dibagikan dengan 40 hasilnya 65,5. Nah, mudah kan? Intinya XI itu nilai, FI itu frekuensi, selanjutnya dikalikan. Dikalikan XI dikalikan FI. Ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, ini hasilnya didapati FI XI. Selanjutnya jumlahkan FI XI. Nah, dijumlahkan, begitu juga dengan yang frekuensinya kita jumlahkan. Nanti akhirnya atau hasil akhirnya yang ini FI/XI dibagikan dengan ini. Kita akan mendapatkan hasilnya. Gimana? Mudah? Baik, kita lanjutkan yang ketiga yaitu min data berkelompok. Min dari data berkelompok dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Kita lihat kembali rumusnya. Rumusnya yaitu X bar sama dengan F1 dikalikan X1 dijumlahkan X2 dikalikan F2 dijumlahkan X3 dikalikan F3 dijumlahkan sampai Xn dikalikan Fn dibagikan F1 dijumlahkan F2 dijumlahkan F3 dijumlahkan sama dengan Fn. Ini kurang Fn. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI XI dibagikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI. Nah, ini keterangannya bahwa X bar itu rata-rata. Sigma I sama dengan 1 NFXI itu jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai yang tadi. Jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai data yang bersesuaian. Yang sigma I sama dengan 1 sampai NFI sama dengan jumlah frekuensinya. Nah, biar lebih mudah kita lihat contoh. Di sini diketahui data nilai ulangan matematika siswa kelas 11 MIPA sebagai berikut. Nah, ini yang mendapatkan nilai 40 sampai 49 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 50 sampai 59 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 60 sampai 69 ada 14 orang. Yang mendapatkan nilai 70 sampai 79 ada 11 orang. Dan yang mendapatkan nilai 80 sampai 89 ada 6 orang. Tentukan nilai rata-ratanya. Kita buat tabel. Setelah itu, di sini ada nilai, di sini ada frekuensinya, di sini ada XI. XI itu kita peroleh 40 dijumlah dengan 49 dibagi dengan 2. 40 ditambahkan dengan 49 yaitu 89. Dibagikan dengan 2 yaitu 44,5. Begitu juga yang ini. Ketika mencari XI yaitu 50 dijumlah 59 dibagi 2. 50 dijumlahkan dengan 59 109. Dibagi dengan 2 54,5 sampai ke bawah. Nah, selanjutnya FI XI. Nah, ini cara mencari ini yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan XI-nya. Nah, ini dikalikan akan jadi hasil FXI. 3 dikalikan 44,5 hasilnya 133,5. 7 dikalikan dengan 54,5 hasilnya 381,5 sampai ke bawah. Nah, setelah itu jumlah, di sini ada jumlah. Yang frekuensinya kita jumlahkan, ketemu 40. XI-nya kita jumlahkan, hasilnya 322,5.
F, I, X ini kita jumlahkan, ketemu 2660. Nah, maka kita masukkan rumus kembali. Rumus yang ini. Kemudian, bahwa sigma I sama dengan 1, NFXI adalah ini. Kita letakkan di sini. Dibagikan dengan sigma I sama dengan 1, NFI adalah jumlah keseluruhan frekuensinya. Ini. Jadi, 2660 dibagikan dengan 40 hasilnya 66,5. Jadi, nilai rata-ratanya adalah 66,5. Gimana? Mudah? Min dari data berkelompok juga dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Selain rumus yang tadi, min dari data berkelompok juga dapat dicari menggunakan rumus ini. Nah, rumusnya X bar sama dengan X bar S dijumlahkan dengan sigma I sama dengan 1 sampai NFI DI dibagikan dengan sigma I sama dengan 1 N dikalikan FI. Kita lihat keterangannya. X bar itu artinya rata-rata. X bar S artinya rata-rata sementara. DI artinya simpangan rata-rata. Cara mencari simpangan rata-rata itu dengan XI dikurangi ini X bar S ya, kurang gini. Nah, cara mencari simpangan rata-rata dengan menghitung XI dikurangi X bar S. Langsung saja kita lihat contoh. Ini adalah contoh yang tadi atau contoh dari min dari data berkelompok. Nah, di sini dalam hal ini rata-rata sementara. Rata-rata sementara tadi apa? Ya, X bar S dipilih dari titik tengah kelas, yang mempunyai frekuensi terbesar. Perhatikan kembali contoh di atas. Ini contoh yang tadi. Nilai FI. FI adalah frekuensi. Yang mendapatkan nilai 40 sampai 49 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 50 sampai 59 ada 7 orang. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, tadi cara mencari XI yaitu dengan menjumlahkan 40 dijumlahkan 49 dibagikan dengan 2. Ketemu hasilnya 44,5. Selanjutnya yang bawah sama. 50 dijumlahkan dengan 59 dibagi 2 hasilnya 54,5. Selanjutnya yang ini, yang 60 dijumlahkan dengan 69 ketemu dibagikan dengan 2 ketemu 64,5. Yang ini 70 dijumlahkan dengan 79 dibagi 2 hasilnya 74,5. Yang ini 80 dijumlahkan dengan 89 dibagikan dengan 2 hasilnya 84,5. Kemudian kita cari DI. Nah, DI itu kan dengan menghitung XI dikurangi X bar S. XI-nya mana? Ya ini. Terus X bar S-nya dalam hal ini rata-rata sementara dipilih dari titik tengah kelas. Perhatikan titik tengah kelas yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, ini titik tengah kelas ini terdapat dan frekuensinya terbesar. Nah, frekuensi yang terbesar berapa ini? 14. Dan titik tengahnya? Titik tengah 64,5. Rata-rata sementaranya. Jadi kita pilih bahwa X bar S adalah 64,5. Nah, ini 64,5. Nah, kita menghitung DI. DI itu XI. XI-nya 44,5. Dan X bar S-nya berapa? Iya, 64,5. Jadi 44,5 dikurangi 64,5 hasilnya negatif 20. Tadi X bar S-nya
bar S, anggap saja ini rabi ya, 64,5. Nah, ini 40,5 ini ya. Selanjutnya, DI yang kedua, 54,5 dikurangi X bar S 64,5 hasilnya negatif 10. Selanjutnya, 64,5 dikurangi 64,5 sama dengan 0. Selanjutnya, 74,5 dikurangi X bar S-nya 64,5 hasilnya 10 sampai ke bawah. Nah, kemudian terakhir di sini ada FI dikalikan dengan DI. Selanjutnya kita lihat FI dikalikan dengan DI. FI-nya ini atau frekuensinya dikalikan dengan DI. Nah, 3 dikalikan negatif 20 hasilnya negatif 60. 7 dikalikan negatif 10 hasilnya negatif 70. 14 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 11 dikalikan dengan 10 hasilnya 110. 6 dikalikan 20 hasilnya 100. Dan terakhir dijumlahkan FI DI-nya dijumlahkan. Ini semuanya dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan X bar S dijumlahkan. Ya, ini rumus ini ya. Rumus ini kita masukkan. Kita sudah ketahui bahwa sigma X bar S adalah 64,5. Nah, kemudian FIDI-nya 80 dibagikan dengan frekuensinya 40, hasilnya 64,5 dijumlah dengan 2 hasilnya 66,5. Sama tidak dengan yang tadi? Kita lihat dulu. 66,5. Ternyata hasilnya sama, iya. Jadi, selain menggunakan rumus ini, mencari min dari data berkelompok juga dapat dihitung menggunakan rumus yang ini. Nah, menurut kalian lebih mudah yang atasnya atau yang ini? Sama saja. Perbedaannya, jika yang ini kita hanya FI XI, kemudian ini dikalikan ini. Kalau yang ini, dari data ini, kita cari dulu ini. Nah, sama saja, nanti kalian bisa pelajari lebih mudah yang mana untuk mengerjakan soal, bisa kalian terapkan. Nah, setelah kita mempelajari min atau rata-rata, kita memasuki median. Median itu nilai tengah. Nah, langsung saja untuk yang pertama adalah median data tunggal. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Dalam hal ini, median merupakan nilai membagi data menjadi dua bagian yang sama. Median dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Nah, ini ME atau median, ini X setengah N plus 1 untuk N ganjil. Dan yang ini setengah X setengah N plus X setengah N plus 1 untuk N genap. Nah, ini langsung saja kita ke contohnya. Tentukan median dari data berikut. Ada 8, 5, 6, 4, 8, 5, 7, 6, 9, 7, 5, dan seterusnya. Pertama, kita urutkan dulu. Yang tadi kan yang ini belum urut nih. Ada 8, habisnya 5, 6, 4. Ini kan belum urut. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Jadi 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Sampai selesai. N sama dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data ini tuh berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ternyata
Jumlahnya itu 15. Mohon maaf ini salah ya. Ini seharusnya 15. Nah, 15 itu bilangan ganjil. Maka ME kita masukkan rumus. Ganjil. Yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas. Kita memakai rumus yang atas. Jadi, X setengah N plus 1 sama dengan setengah. Banyaknya data berapa? 15 dijumlahkan dengan 1 sama dengan X8. X8 ke 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah 7. Jadi, mediannya adalah 7. Tentukan median dari data berikut. Nah, ini ada 65, 36, 80, 56, 59, 43, 69, 77, 72. Jawab. Kita urutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil. 36, 43, 56, 59, 65, 69, 72, 77, 80, 84. Nah, N atau banyaknya data itu berapa? Kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 itu bilangan genap. Maka kita menggunakan rumus yang bawah atau atas? Ya, bawah. Menggunakan rumus yang ini. Setengah X setengah N plus X setengah N plus 1 setengah 2X dikalikan dengan 10 karena banyaknya data itu jumlahnya 10 ditambah dengan X setengah X 10 dijumlahkan dengan 1. Nih, setengah X5 ditambah X6. X5-nya berapa kita lihat? 1, 2. X5-nya adalah 65 dan dijumlahkan dengan X6-nya. X6-nya berapa? Oh, X6-nya adalah 69. Nah, ini dijumlahkan kemudian dibagikan dengan setengah atau dibagikan dengan 2. Hasilnya ketemu 67. Dimana intinya median itu data terletak di tengah. Yang tengah itu berapa? Setelah median data tunggal, kita memasuki median data berkelompok. Nah, ini rumusnya. ME itu median, TB itu tepi bawah kelas median, batas bawah dikurangi 0,5. Ingat, TB itu batas bawah dikurangi 0,5 dan P itu panjang, kemudian N dikurangi 2, dibagikan 2 maksud saya, dikurangi FK, dibagikan dengan F. Nah, ini adalah rumus median data berkelompok. Langsung saja kita ke contoh. Berikut ini data badan dalam kilogram siswa kelas 11. Berat badan ini 30, yang berat badannya 35 sampai 39 ada 4 orang. Yang berat badannya 40 sampai 44 ada 12 orang. Sampai seterusnya. Tentukan median dari data di atas. Nah, kita disuruh mencari median dari data ini. Nah, jawab N itu banyaknya atau jumlah dari frekuensi. Ini N. N-nya adalah 40. 4 dijumlah dengan 12, dijumlahkan dengan 15, dijumlahkan dengan 7, dijumlahkan dengan 2, itu hasilnya 40. Nah, jadi N-nya 40. Letak mediannya setengah N. N-nya itu kan 40, jadi setengah dikalikan 40. Jadi setengahnya 40 itu berapa? Ayo. Ya, 20. Berarti median terletak pada kelas interval ketiga. Karena letak mediannya itu di 20, di data ke-20, kita lihat bahwa data ke-20 itu di interval keberapa? Nah, 4 ke 12 itu adalah 16. Dan ini ke sini 16 dijumlah dengan 15 dengan 31. Tadi kan letak medianya itu ketika keseluruhannya jumlah frekuensinya 40, letak tengah-tengahnya berapa? 20. Jadi data ke-20 itu di bagian mana? Nah,
di bagian interval ketiga. Karena interval 1 hanya ada 4. Interval kedua hanya 4 ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di interval kedua hanya sampai data 16. Selanjutnya interval ketiga dari data 17 sampai data ke 31. Jadi intervalnya, jadi letak mediannya itu di interval ketiga. Nah, interval ketiga itu berapa? 45 sampai 49. Nah, yang frekuensinya jumlahnya 15 orang. Nah, sudah ketemu untuk letaknya itu di interval ketiga. Ketika sudah mengetahui letak median itu di bagian interval ketiga, kita masukkan rumusnya. Rumusnya yang tadi di atas, TB itu tepi bawah itu ini 45 dikurangi 0,5. Nah, ini TB tepi bawah kelas median, batas bawahnya dikurangi 0,5. Ini batas bawahnya. 45 dikurangi 0,5 hasilnya ini 44 ya. Mohon maaf. 44,5 dijumlahkan dengan panjangnya. Panjang interval berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 5. Selanjutnya N. Ini 40 dibagi dengan 2. FK-nya itu adalah, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kan kelas mediannya ada di sini. Nah, ada di sini interval ini. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya berapa? Jadi ini dan ini. Sebelum ini. Jadi 12 dijumlah dengan 4 hasilnya 16. Jadi 16. Terus frekuensinya, frekuensi yang di interval ketiga itu 15. Jadi 15. Nah, kemudian dioperasikan ini 44,5. Selanjutnya 40 dibagikan dengan 2, dikurangi 16 dibagikan 15 dikali 5, hasilnya 45,83. Nah, intinya itu pertama kita cari N, kemudian letak median menggunakan rumus ini, setengah N, setengah di ini, jadi dikalikan dengan ini. Ketika kita sudah mengetahui letak mediannya, kita lihat bahwa letak mediannya itu berada di mana, data keberapa, dan interval keberapa. Nah, setelah itu kita masukkan rumus dan dioperasikan. Pembahasan selanjutnya adalah modus, adalah angka yang sering muncul atau nilai yang paling banyak munculnya. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Dalam sekumpulan data, dimungkinkan ada lebih dari satu modus. Nah, ini dimungkinkan ada lebih dari satu modus maupun tidak ada modusnya. Kita lihat, ini adalah contohnya, kemudian kita urutkan dulu. Ini kan tidak urut, 4, 7, 3, 5, 6 itu kan tidak urut. Kemudian kita urutkan dulu supaya lebih mudah. Nah, datum 6 paling sering muncul, karena 6 muncul sebanyak 3 kali. Nah, ini mudah. Saya rasa kalau modus data tunggal mudah ya. Tinggal lihat yang paling banyak muncul itu angka berapa atau nilai berapa. Ini adalah modus data berkelompok. Kita lihat rumusnya, MO sama dengan TB dijumlahkan dengan P atau panjang, D1 dibagikan D1 dijumlahkan dengan D2. Ini keterangannya, M itu modus, TB itu di bawah, P itu panjang, interval, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, dan D2 itu dengan sesudahnya. Ini sesudahnya yang ini. Nah, kita lihat contohnya, data nilai ulangan matematika kelas
12 MIPA 3 itu adalah sebagai berikut. Yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 itu ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 61 sampai 70 itu ada 9 orang. Yang mendapatkan nilai 71 sampai 80 itu ada 11 orang. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita tentukan jumlah frekuensinya atau banyaknya frekuensi itu 3 dijumlah dengan 9, dijumlah dengan 11, dijumlah dengan 15 adalah jumlahnya itu 40 dan modus terletak pada kelas interval keempat. Nah, kita lihat di sini itu yang paling banyak itu angka berapa di frekuensinya itu. Nah, ini kan 15. Jadi, modus terletak pada kelas interval keempat, yaitu antara 81 sampai 90. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya. Terlalu cepat. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Untuk nilai dan frekuensi. Ini nilainya, ini. Setelah itu kita tentukan N-nya. N itu didapatkan dari menjumlahkan seluruh frekuensinya. Ketemu 40 dan modus terletak pada kelas interval keempat. Kok bisa? Karena kita lihat frekuensi yang paling banyak itu berapa. Dan ketemu ini 15. 15 kan tertinggi di antara ini. Nah, interval keempat yaitu 81 sampai 90 ini. Setelah itu kita masukkan rumusnya. MO sama dengan TB dijumlahkan P, D1 dibagikan D1 dijumlahkan dengan D2. Nah, TB-nya itu kan tepi bawah dikurangi dengan 80 dikurangi 0,5. Ini. Kemudian panjangnya 81 sampai 90 itu panjangnya berapa? 10 angka. Jadi 10. Dan selisihnya antara frekuensi sebelumnya itu berapa? Selisih ini 11 sama 15 itu selisihnya berapa? 4. Jadi D1-nya 4. Ini D1 juga 4, kemudian dijumlahkan D2-nya itu berapa? Nah, selisih dari 15 dan 2 itu berapa? Sudahnya. Nih, 15 dan 2. Selisihnya itu kan 13, jadi D2-nya adalah 13. Setelah itu kita temukan ini 81 dikurangi 0,5 adalah 80,5. Panjangnya itu 10 dan D1-nya itu 4, selisih sebelumnya, dan D2-nya itu 13. Kita jumlahkan dan kita operasikan bahwa 10 dikali 4 dibagi 4 dijumlah 13 itu hasilnya ini. Selanjutnya 80,5 dijumlahkan dengan 2,35 hasilnya 82,85. Bagaimana? Mudah? Nah, intinya itu pertama kita mencari N-nya yang ditemukan dari menjumlahkan seluruh frekuensinya. Kemudian kita lihat di frekuensi angka yang paling tinggi itu berapa. Nah, setelah kita ketemu di interval nomor berapa, yaitu berapa, kemudian kita masukkan rumusnya. Setelah kita masukkan rumus, kita masukkan angkanya. Nah, kesimpulannya itu bahwa ukuran pemusatan data itu terdiri dari min, median, dan modus. Min itu rata-rata. Terdapat min data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, dan min dari data berkelompok. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Nilai tengah itu ada 2. Median data tunggal, median data berkelompok, dan yang terakhir ada modus. Modus juga terdapat 2 jenisnya, modus data tunggal dan modus data berkelompok. Nah, jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja ya, gak usah sungkan-sungkan dan gak usah malu-malu kalau ada materi yang belum dipahami. Sekian pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.